Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan Kang Nanda. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada umatnya, baik nikmat kesehatan, waktu, keimanan, dan keislaman, sehingga kita selalu bisa dapat bertemu walaupun di media sosial. Ya. Salawat beriring salam selalu kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah, Nabi junjungan alam Muhammad SAW, yang sangat kita rindukan syafaatnya kelak di akhir zaman. Salam sayang selalu buat para netizen, buat para semua saudaraku dimanapun Anda berada. Semoga saudaraku semua selalu sehat walafiat, murah rezeki, jauh daripada segala mara bahaya, dan dipermudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini sengaja saya coba buat lagi suatu konten video terkhusus juga untuk para master dan bakter Padepokan Senang Sejagat dimanapun Anda berada. Ya. Ada yang meminta saya bagi dong triknya menguasai pukulan halilintar. Kita katakan pukulan halilintar itu apa sih? Pukulan halilintar itulah suatu pukulan dari Padepokan Senang Sejagat, atau pukulan dari padepokan manapun yang dahsyat. Jadi masing-masing punya nama. Halilintar tadi adalah melambangkan suatu energi yang dahsyat. Jadi kita katakan di Padepokan Senang Sejagat ini pukulan halilintar, ya. Kalau di padepokan lain mungkin berbeda namanya, tapi intinya pukulan itu mengandung makna energi yang begitu dahsyat. Jadi sini saya coba berbagi tipsnya ya, bagaimana pelatihannya. Bagaimana pelatihannya supaya kita mendapatkan energi yang powerful. Pertama kali adalah kuasain yang namanya pernapasan. 3 macam pernapasan itu dikuasain dengan baik dan benar. Itu paling utama. Ya. Setelah dikuasain latihan pernapasannya, rutinitas melatih pernapasan di pagi hari. Latihan pernapasan di pagi hari itu rutinitas ya. Minimal 10 menit kita latihan pernapasan dengan duduk mengolah pernapasan, mengambil energi alam. Mengambil energi alam di pagi hari. Nah, latihan pernapasan sudah ada di video sebelumnya ya. Jadi silahkan simak. Di pembelajaran PSS juga sudah dikupas ya, spesial buat santri-santri PSS ya, kupas lagi. Pahamin, praktekkan. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak menyerah, dan jangan banyak halusinasi. Pahamin, praktekkan. Dasar utama pernapasan itu sangat luar biasa sekali. Jadi pelatihannya setelah sholat subuh, saat cahaya merah mentari tadi mulai muncul, monggo pelatihan minimal 10 menit menghadap ke arah sang mentari yang akan terbit. Tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, tahan, lepaskan. Rutinitas seperti itu setiap paginya. Usahakan mata menatap saat matahari akan terbit. Tatap itu perlahan-perlahan sehingga cahayanya makin nampak, sehingga bentuk matahari mulai akan nampak. Nah, itu mulai kita pelatihan memandang matahari ya, dari biasan yang warna merah dulu. Jadi minimal 10 menit pelatihannya. Nah, saat mentari menunjukkan wujudnya, nah, kita tidak boleh langsung memandangnya ya.
kita mulai memicingkan mata boleh. Nah, jadi waktunya tadi masih ada biasan cahaya itu, semuanya itu boleh kita tatap sambil pengolah napas, rutinitas. Nah, bagi santri yang sudah bolak-balik mengolah pernapasannya, maka dibarengi dengan wiritan. Paling utama wiritan nomor 1 tetap digunakan. Terserah mau dipakai nomor 2 juga boleh, tapi nomor 1 jangan ditinggal. 1, 2, 5 boleh, 1, 2, 4 boleh untuk santri PSS ya. Nah, kerjakan seperti itu. Rutinitas itu dasar utama. Siap itu nanti ada pengolahan namanya, pengolahan tangan. Itu bagaimana gerakan tangan supaya menghasilkan pukulan yang begitu dahsyat. Tapi ingat, pukulan ini tidak bisa untuk main-main nantinya. Sungguh sangat bahaya ya. Nah, tapi perlu diingat, belajar ini nggak segampang, nggak semudah apa yang kita inginkan dapat, tapi mesti betul-betul yakin dan usaha yang keras. Kalau kita belum merasakan namanya pahitnya dalam belajar, susahnya dalam belajar, omong kosong kita akan mendapatkan hasil yang baik. Ya. Contohnya seperti Mamas. Belasan tahun, bahkan beliau udah berkata 30 tahun bagaimana pahit getihnya beliau merasakan belajar keilmuan. Bukan setahun 2 tahun. Sedikitnya beliau paling tidak sekitar 20 tahun. Setelah itu baru beliau niat membuka yang namanya padepokan. Nah, beliau punya dasaran keilmuan belajar dari mana-mana sekitar 20 tahun. Setiap itu buka padepokan, belajar lagi. Bukan berhenti beliau. Ya, Mamas Karya tetap belajar lagi. Tidak berhenti sampai di situ. Walaupun beliau sudah membuka padepokan, beliau belajar lagi, mengasah lagi. Bahkan sampai sekarang beliau tetap belajar terus. Jadi kalau bagi saudara kami semua yang masih setahun, 2 tahun udah menyerah, terus maaf, nggak ada manfaatnya belajar di VSS, saya nggak bisa merasakan apa-apa. Nah, kembali kepada diri kita. Gitu, effort kita belajarnya gimana, prakteknya gimana. Ya kalau masih sekali 2 kali nggak ada rutinitas dalam pelatihan, gimana mau cepat dapat. Ya, jadi intinya tetap kembali usaha kita belajar itu rutinitas. Ya, rutinitas. Jadi rutinitas pengolahan pernapasan di pagi hari itu rutinitas usahakan. Berapa lama? Iya, tiap hari kena apa rupanya. Sekarang kita melatih fisik kita, itu pernapasan. Nah, sudah kita nanti terbiasa, maka akan ada tindakan lagi pelatihan berikutnya. Itu minimal 1 bulan tuh rutinitas pengolahan napas. Sudah biasa masih ingat napas perut, tingkatkan ke diafragma. Nah, ini 2 napas ini luar biasa nih. Napas perut dan napas diafragma. Ini sangat dibutuhkan dalam suatu pukulan ini nanti. Tuh, kunci utama adalah pernapasan dulu. Pelatihan pernapasan. Rutinitaskan selama 1 bulan. Siap itu nanti ada bagaimana gerakan selanjutnya, pelatihan selanjutnya. Tentunya akan kita buat klip atau video berikutnya. Jadi saya ingatkan lagi, kunci utama di pernapasan, kuasai napas perut dan diafragma. Dan rutinitas dilatih. Ya. Dilatih. Rasakan, energi perlahan-lahan akan bertambah kepada diri kita. Nah,
Nanti di konten berikutnya saya akan buat. Siap tuh pelatihan apa lagi, terus bagaimana prakteknya, kita akan buat. Ya. Ya semoga tetap semangat ya saudaraku, bagaimana untuk melatih diri kita, melatih pola pikir kita, melatih disiplin kita dalam praktek. Jadi satu hal lagi juga, tetap istiqomah dalam ibadahnya. Ya. Baik, kita akan jumpa lagi di session berikutnya tentang peningkatan bagaimana. Selanjutnya apa yang akan diolah lagi untuk kita mendapatkan yang namanya pukulan yang maha dahsyat tadi, pukulan halilintar ini tadi. Sabar, slow, belajar itu slow. Ya, bertahap. Nanti kalau saya kasih total semua habis, nggak muat. Ya, ada kapasitasnya. Pelan-pelan kita belajar, tapi yakinin. Baik, begitu saja ya. Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Next berikutnya akan saya kupas. Jadi bagi saudara kami, silakan berbagi YouTube ini, akun saya, kepada teman-teman, kepada saudara yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Padepokan Senang Sejagat. Tetap pantau terus ya setiap live pembelajaran Padepokan Senang Sejagat. Insya Allah kita akan lebih banyak aktifnya. Mungkin belakangan ini agak sulit karena terkendala sinyal ya. Tapi yakinlah, kami akan selalu berbagi hal yang kebaikan untuk saudara kita semua. Mari kita sama-sama belajar dan ajarkan. Akhirul kalam dari saya, Kang Nanda. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video saya selanjutnya untuk pukulan halilintar.